Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, halo sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu semua yang beragama Islam tentunya. Nah, kita kembali lagi bertemu di edisi Ngulik, Ngobrol Unik, tapi kali ini jadi edisi yang spesial. Spesialnya kenapa? Karena ini merupakan kick off dari ngabuburit pengawasan. Nah, di sini nanti kita akan mencoba membedah bagaimana Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan ngabuburit pengawasan. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan daripada kita cuma scrolling ya, terus sambil rebahan, scrolling TikTok atau dan yang lainnya. Nah, lebih baik kita mengisinya dengan hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya bisa dengan mendengarkan obrolan seputar demokrasi di Ngulik edisi kali ini. Nah, tema kita hari ini adalah kick off ngabuburit pengawasan, refleksi, dan pelaksanaan pemilu. Kita akan mengupas bagaimana dinamika pemilu yang telah kita lewati dan apa makna yang relevan di bulan suci ini. Nah, untuk membahas itu sudah hadir di samping saya ada Bapak Rohmat Basuki selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini mungkin saya sapa terlebih dahulu ya dari Pak Rohmat dulu. Selamat sore Pak Rohmat. Selamat sore Mas Ramdan. Iya, bagaimana Pak ini jalannya puasa sampai hari ini udah masih lancar ya Pak? Alhamdulillah masih lancar, masih sehat. Insya Allah kita usahakan sampai akhir nanti. Ya baik, terima kasih Pak. Nah, di sini mungkin sedikit mengawali dulu ya sahabat Bawaslu sekalian dengan pertanyaan yang mungkin kita sedikit kaitkan dengan bulan puasa ya Pak. Yeah. Nah, di sini kan bulan puasa ini identik dengan menahan nafsu dan melatih kesabaran ya Pak. Nah, apakah mungkin ada kesamaan kerja-kerja di Bawaslu dengan nilai-nilai yang dibawa di bulan puasa ini Pak? Baik, terima kasih Mas Ramdan. Ya, ini memang kalau pertanyaan terkait dengan nilai-nilai kepengawasan dengan puasa itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu kan. Artinya ya, bahwa yang puasa itu lebih kepada nilai-nilai religius, ya, tetapi untuk yang pengawasan itu kan adalah nilai-nilai demokrasi atau sistem demokrasi. Ya. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa antara nilai puasa dengan nilai kepengawasan itu ada persamaan-persamaannya sebenarnya. Yeah. Di satu sisi tadi Mas Ramdan menyatakan bahwa di nilai puasa itu ada nilai-nilai kesabaran di mana kita harus menahan ego, menahan marah, kemudian menahan nafsu dan juga menahan lapar dan sebagainya. Nah, itu juga ada juga di nilai di kepengawasan kita. Bagaimana kita harus sabar dalam melakukan pengawasan. Terutama di sini adalah kita masuk dengan sabar itu bagaimana kita menghadapi konflik yang dilegalkan. Kita melihat pemilu maupun pilkada itu kan sebenarnya konflik yang dilegalkan. Ya. Di satu sisi di situ banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada, terutama dari para kontestasi lah, para kontestan gitu ya. Nah, dari sisi kontestasi itu tentu saja mereka punya kepentingan untuk selalu agar menang dan sebagainya, sehingga potensi konflik kan juga tinggi. Ya, gitu. betul. Nah, disitulah peran pengawas itu bagaimana kita sabar menghadapi para kontestan ini. Dan juga kita bagaimana kita juga menahan diri lah, menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang sekiranya nanti justru malah menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Nah, sebenarnya secara substansi nilai puasa dengan nilai di kepengawasan itu secara substansi bisa dikatakan seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi memang pada dasarnya berbeda tapi ada kesamaan juga ya. Ada nilai-nilai substansi yang ada yaitu nilai-nilai kesabaran bagaimana kita menahan diri maupun agar kita bisa dalam puasa itu bisa puasanya lancar dan juga bisa mendapat pahala, tetapi bagaimana kita menahan diri agar tidak sebagai pengawas agar tidak jadi konflik yang lebih besar lagi sesuai dengan amanat undang-undang kan seperti itu. Baik Pak. Nah itu tadi ya Sobat Bawaslu, kita langsung masuk aja nih ke refleksi bagaimana dari Ramadan ini dengan pelaksanaan pemilu. Nah kita kan sudah melewati pemilu ya Pak di tahun 2024 dan kemudian ada pemilihan juga di setelahnya begitu. Nah dari refleksi Bapak sendiri melihat bagaimana kondisi kesehatan demokrasi di Kabupaten Sukoharjo saat ini pasca pemilu itu seperti apa Pak? Kalau kita melihat bahwa demokrasi pasca pemilu ya maupun pasca pemilihan lah kita mengatakan itu karena di tahun yang sama. Kalau kita melihat juga sebenarnya sudah baiklah saya mengatakan seperti itu. Ini terbukti bahwa kita refleksi ke belakang lagi juga, terutama di pemilihan kita refleksi tahun 2020, di mana itu ada dua kontestan yang ikut kontestasi pilkada.
dan itu juga persaingannya luar biasa sekali. Tetapi setelah diumumkan oleh pihak KPU pemenangnya bahwa adalah pasangan si A, si B dan sebagainya itu ternyata di Sukoharjo itu juga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Dan alhamdulillah juga bahwa di pemilu maupun di pilkada tahun 2024, terutama di pemilu dengan kontestan dari Dewan ya, Dewan yang demikian banyak dan juga dengan DPD maupun Pilpres yang kita lihat sendiri kemarin itu juga konfliknya untuk presiden maupun gubernur juga lumayan gitu ya dalam kategori kalau kami katakan kategori menengah, tetapi khusus di Sukoharjo itu bisa dikatakan itu konfliknya tidak sampai yang namanya itu menimbulkan kekacauan ataupun kerusuhan gitu loh. Kalaupun ada dinamika-dinamika kecil itu hal yang biasa karena yang namanya demokrasi itu kan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tetapi bagaimana masyarakat Sukoharjo itu ternyata bisa memanage itu, bisa memanage artinya bahwa mereka bisa menyalurkan ketidakpuasan melalui jalur-jalur yang ada. Misalnya mereka bisa melapor ke Bawaslu ataupun bisa melapor ke pihak yang lainnya kan seperti misalnya ada penganiayaan dan sebagainya seperti itu. Baik Pak. Nah itu tadi refleksi sedikit ya dari Pak Ketua. Nah di sini mungkin sejauh pengalaman yang dialami kemarin Pak dari masa pasca pemilu itu barangkali mungkin ada tantangan atau momen-momen yang mungkin barangkali unik dan mungkin belum banyak sahabat Bawaslu yang tahu gitu Pak. Mungkin bisa dibagikan di sini kalau ada. Gitu. Ya, kalau khusus di Sukoharjo sih sebenarnya tidak ada sesuatu yang unik ya. Oke, baik. Tapi memang terutama di pemilihan itu untuk pertama kali lah saya mengatakan itu dan itu juga sudah diketahui oleh publik ya bahwa kita pertama kali ada calon tunggal kan seperti itu memang di Sukoharjo itu baru pertama kali itu bisa dikatakan itu menjadi pembelajaran buat kita semua baik penyelenggara masyarakat maupun stakeholder terkait dengan kepemilihan itu sendiri. Tetapi kalau secara umum dikatakan bahwa memang tantangan sebagai pengawas itu saya kira juga dimanapun itu terutama di Jawa Tengah lah khususnya ataupun khusus di Sukoharjo itu semua sama ya. Artinya bahwa yang namanya pengawas itu cenderung tidak disukai ya seperti itu. Gitu. Kita harus mengatakan seperti itu. Sehingga cenderung disukai karena apa? Karena memang kita siapapun orang diawasi itu pasti tidak suka. Iya betul. Ya, seperti itu. Jadi jangan tidak suka apalagi para kontestan yang berkontestasi di pemilihan maupun pemilu. Nah, itu akhirnya membuat kita itu banyak sekali intervensi dari kekuasaan, tekanan dari elit politik itu banyak sekali yang datang terutama di jajaran pengawas kita gitu. Baik itu dari Bawaslu kabupaten sampai dengan kemarin di tingkat terendah itu di pengawas TPS gitu loh. Dan itu juga menjadi satu hal yang pemikiran tersendiri bagaimana kita juga bisa bersikap netral di tengah tekanan-tekanan yang ada itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga kita melihat ini kalau kita melihat itu terkait dengan politik uang atau money politik. Oh iya, politik uang. Itu suatu permasalahan yang sampai sekarang itu belum ada selesainya gitu. Karena kalau kita lihat juga bahwa yang namanya politik uang itu kan termasuk pelanggaran pemilu maupun pilkada yang mempunyai dampak yang luar biasa besar. Gitu. Dan itu kita lebih sulit juga bahwa dengan politik uang itu ternyata sekarang itu modusnya atau modelnya itu kan sudah berubah. Tidak seperti dulu, kalau dulu kan ada yang namanya itu serangan fajar. Kalau sekarang kan tidak ada yang namanya serangan fajar itu kan. Formulasi adanya serangan pagi, siang, sore, bahkan serangan esok harinya. Gitu malah kan makin ada. banyak ya Pak. Betul. Dan modelnya juga ada yang namanya itu e-money itu kan juga cukup menyulitkan juga. Dan ditambah juga saat itu dianggap masyarakat itu menjadi sesuatu budaya gitu. Itu bagaimana budaya jadi kalau misalnya masyarakat permisif terhadap adanya politik uang itu maka pengawasan kita menjadi lebih kompleks kan seperti itu. Nah baik Pak itu tadi udah sedikit dijelaskan ya Sobat Bawaslu sekalian. Mungkin evaluasinya Pak tadi dari hal yang Bapak jelaskan tadi mungkin evaluasi kritisnya bagaimana untuk Bawaslu ke depan Pak? Ya, artinya gini, kalau kita bicara terkait dengan kepengawasan gitu ya, kepengawasan itu kan sebenarnya bentuk dari pencegahan maupun penanganan pelanggaran. Itu kita bicara masalah pengawasan. Kalau kita bicara masalah pencegahan, tentu saja bahwa kalau kita bicara masalah pemilu, kemudian bicara masalah pemilihan, itu adalah pesta ya, pesta demokrasi bagi seluruh rakyat.
tentu saja kehadiran masyarakat di sini itu sangat penting sekali gitu loh. Terutama kita melihat juga bahwa di era yang luar biasa ini, era digital gitu ya, era digital, era dunia maya, maka pengawasan itu tidak hanya di dunia nyata, tapi juga pengawasan yang ada di dunia maya, Mas, gitu loh. Seperti contoh kemarin konflik itu banyak terjadi dengan memainkan media sosial yang ada, kemudian terjadi polarisasi yang luar biasa. Nah, ini tentu saja di Bawaslu itu kami memerlukan bantuan ataupun partisipasi dari masyarakat kan seperti itu. Jadi sebenarnya inti dari kepengawasan itu adalah lebih pada partisipasi masyarakat. Bagaimana kita menjadikan suatu pesta itu menjadi lebih berkualitas dan bermartabat, tentu saja harus dengan peran serta dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan itu sendiri. Nah, ini yang mencoba untuk kita terus kembangkan sehingga nanti ada kesadaran kolektif di masyarakat bahwa ini itu pemilu maupun pilkada atau pemilihan ini merupakan milik kita, pesta kita. Ayo kita jaga bersama supaya ini bisa berlangsung dengan jurdil, berkualitas dan bermartabat seperti itu. Baik, Pak. Nah, itu tadi ya Sobat Boso sekalian refleksi dari pemilu yang sudah kita lewati. Nah, selanjutnya kita tadi ya balik ke tema ya Pak. Kan tadi ada refleksi Ramadannya. Nah, ini lagi-lagi kita kaitkan. Kalau tadi kan kita sudah sedikit menyinggung soal menahan godaan, kemudian kesabaran gitu ya Pak. Nah, ini kan puasa juga tadi sempat disinggung ada nilai kejujuran. Nah, ini kan puasa juga melatih bagaimana kita supaya sidik atau jujur dan juga bisa amanah atau bisa dipercaya begitu ya Pak. Nah, di sini bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan kedua hal tadi Pak, antara kejujuran dan kemudian tadi kepercayaan itu tadi di dalam pemilu. Mungkin bisa untuk pemilu yang akan datang gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Ramdan. Ya, kalau kita bicara terkait dengan sidik, amanah gitu kan, kalau kita bicara di Ramadannya atau puasa Ramadan itu kan, kalau kita berpuasa itu kan sebenarnya puasa itu kan benar-benar ibadah yang privasi atau pribadi sekali gitu lah. Kalau misalnya kita sholat, orang mungkin bisa melihat kita sholat gitu kan. Kemudian kita bersedekah, mungkin kita bisa melihat orang. Tetapi itu khusus puasa ini, memang puasa ini ya kita masuk kamar sendirian aja, makan tidak ada orang yang tahu, kemudian keluar pura-pura untuk tetap berpuasa gitu. Artinya bahwa ada yang mengawasi gitu loh. Demikian juga kami dipengawas, bahwa selain kami sebagai pengawas, kami juga diawasi gitu loh. Nah, siapa yang mengawasi kami? Tentu saja di sini adalah bagaimana kita diawasi atau dibatasi namanya itu amanah konstitusi atau undang-undang atau regulasi, dan juga diawasi oleh masyarakat itu loh. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu semua? Tentu saja ini integritas kita yang kita pertaruhkan. Jadi kita bicara terkait dengan kepemimpinan yang baik, tentu saja kita sebagai pengawas juga harus berintegritas. Nah, integritas itu kan ada nilai kejujuran, kemudian ada nilai amanah, dan juga ada nilai-nilai dari sumpah janji yang pada waktu kita ucapkan dulu sebagai seorang pengawas pemilu. Nah, ini yang harus kita terapkan. Sehingga pada akhirnya nanti kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu itu semakin meningkat. Jadi kita tidak hanya menjadi pengawas, tapi kita juga diawasi oleh masyarakat. Sehingga kalau ada masukan-masukan kepada Bawaslu terkait dengan ide-ide ataupun kritik-kritik masukan sehingga kedepannya pengawasan lebih baik, tentu kami sangat harapkan. Dan kami justru malah menginginkan hal tersebut sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Jadi walaupun kita pengawas, tapi kita juga tetap diawasi. Baik. Nah, mungkin ini tadi menyambung kembali ya Pak sedikit. Tadi kan dikatakan bahwa di Sukoharjo ini relatif menengah lah ya konflik. Kemudian saat pemilu itu tidak begitu menonjol lah istilahnya Pak. Nah, tapi mungkin di sini bisa disampaikan gitu Pak. Karena kan mungkin momennya pas juga di bulan Ramadan. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa fitrah lagi, bisa bersatu kembali di bulan Ramadan. Pasnya mungkin barangkali masih ada sisa-sisa pasca pemilu begitu Pak. Pak. Jadi ini ya, terutama di masyarakat Sukoharjo itu bahwa antara puasa Ramadan dengan kepengawasan maupun dengan pilkada atau pemilu itu sebenarnya secara nilai atau secara substansi itu ada persamaannya. Terutama kepada masyarakat Sukoharjo, kami dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengucapkan terima kasih atas peran serta kemarin peran serta kemarin dalam pemilu maupun pemilihan tahun 2024.
Tentu saja kami berharap bahwa kedepannya masyarakat Sukoharjo bisa bersatu kembali, bahwa pemenang sudah ditentukan, mari kita bersatu untuk membangun Sukoharjo secara bersama-sama. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dalam suatu demokrasi, tapi bagaimana perbedaan pendapat itu tidak mengurangi nilai-nilai atau silaturahmi kita sebagai masyarakat Sukoharjo. Jangan sampai hanya karena kita berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Itu sebenarnya yang harus kita hindari bersama-sama agar Sukoharjo ini bisa lebih maju lagi ke depannya dan bisa lebih makmur seperti itu. Baik, baik Pak Ketua. Nah, ini segmen terakhir ya Sobat Bawaslu. Di sini mungkin bisa disampaikan Pak Ketua bagaimana dalam menyambut Ramadan ini program-program apa mungkin yang sudah disiapkan Bawaslu Sukoharjo untuk tetap memberikan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat khususnya di Sukoharjo ini Pak. Oke, terima kasih Mas Ramdan. Jadi bahwa banyak pertanyaan ditimbul di masyarakat bahwa penyelenggara pemilu terutama di sini Bawaslu itu di masa non tahapan itu apa yang dikerjakan seperti itu. Tentu saja kami di sini di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tetap ada program-program terkait dengan seperti tadi saya sampaikan di muka bahwa yang namanya pengawasan itu mencakup pencegahan. Dan pencegahan ini salah satunya adalah dengan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita mencoba untuk tetap melakukan program-program yang berhubungan dengan sosialisasi maupun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di sini adalah salah satunya adalah dengan ini kan termasuk program kita ya, ngabuburit pengawasan ini, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kepengawasan itu bagaimana, kemudian penindakan pelanggaran itu nanti bagaimana, dan juga selain itu kami juga ada yang namanya itu konsolidasi demokrasi, Mas. Konsolidasi bagaimana kita mencoba untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Jika kita misalnya kita bernongkrong di warung kopi atau di wedangan, kita tetap berdiskusi terkait demokrasi dan sebagainya kan seperti itu. Jadi kami tetap terus berjalan, artinya program-program ini terus kami kembangkan dan juga kami terus mengembangkan program-program yang sudah ada dengan ngulik kita tetap berjalan, kemudian juga di masyarakat itu kan kami mencoba untuk berkonsolidasi maupun membangun MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Sukoharjo, terdapat di sini adalah dengan lembaga akademik maupun non akademik sehingga pengawasan itu menjadi lebih membumi seperti itu. Baik Pak Ketua. Nah ini mungkin terakhir Pak, ini barangkali ada pesan di bulan Ramadan ini bagaimana agar tadi partisipasi masyarakat tetap tumbuh, artinya masyarakat tetap kritis, tapi tetap damai juga di bulan Ramadan ini Pak. Silakan Pak. Jadi kepada masyarakat Sukoharjo, mari kita jaga Sukoharjo ini agar lebih damai, lebih maju, tentu saja dengan pemahaman demokrasi yang baik dan berkualitas. Untuk pemahaman demokrasi yang baik berkualitas tentu saja butuh yang namanya itu literasi demokrasi. Mari kita semua belajar bersama-sama bahwa pada prinsipnya, sekali lagi saya sampaikan, demokrasi itu adalah perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang lumrah dan itu tidak menjadi salah satu penyebab jadi adanya perpecahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi mari kita jaga, mari kita kembangkan, dan mari kita belajar bersama-sama terkait dengan kepengawasan agar demokrasi kita, terutama di Kabupaten Sukoharjo itu menjadi lebih baik lagi. Gitu, Mas. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Itu tadi sahabat Bawaslu sekalian, edisi ngulik, edisi yang spesial ya. Di ngabuburit pengawasan kali ini kita sudah berbagi tadi bagaimana refleksi pengawasan di bulan Ramadan ini begitu. Ternyata puasa ini ada kesamaan gitu dengan apa kerja-kerja dari Bawaslu, yakni terutama terkait dengan menjaga integritas, kemudian bagaimana kita tetap kuat sampai akhir. Nah, kalau di sini kan sampai akhir pemilu, kalau kita sampai akhir nanti berbuka puasa begitu. Nah, semoga edisi ngulik kali ini bisa menemani sahabat Bawaslu sekalian menjelang waktu berbukanya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ketua, Bapak Rohmat Basuki sudah membagikan perspektifnya tadi. Untuk teman-teman yang menonton dari YouTube, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Sampai jumpa di episode ngulik berikutnya yang mungkin tidak kalah seru nanti tema-tema yang akan dibawakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.